3, 2, 1. Kita kayak foto. Tunggu, aku mau. Halo, selamat pagi teman-teman. Tapi kita nggak bisa ngeliat ya. Nggak bisa ngeliat itu kan kalau yang komen. Oh, lihatnya di HP. Mana pada HP lain nggak? Hah? Ada tapi dipakai. Dipakai si Dinda, kalau nggak nanti dia nggak aman. Oh, pinjam HP suami. Sama. Lagi ini. Harus diamankan. Nunggu ini dulu ya, nunggu viewer ya. Apa mau langsung aja nih? Masih Ya, kurang ini. 1. Baru 3 tuh yang viewer. 5 tuh nambah lagi. Ayo dong teman-teman bantuin share, bantuin tag member-membernya supaya kita bisa bareng-bareng belajar dari pengalaman kami berempat gitu ya. Pengalaman kami menjalankan bisnis Oriflame dari tahun 2012 kalau Nurul. Ya sama, dari 2012. Fir, kamu bukan 2012 ya? Siapa duluan? 2012. Siwi duluan. Oktober. Oh, duluan ya? Berarti dirimu lahir. Oh, berarti kakak Virgin. Elah. Virgin tahun berapa? 2011 ya, Fir? 2012 lah. Kita tahunnya sama, beda bulan. Siwi kan? Siwi 2011 kan? Mbak Siwi yang duluan, karena waktu itu aku termotivasi karena lihat Mbak Siwi ke Bali waktu itu ya. Benar nggak? Oh. Ya kan? Aku kenalan dulu deh satu-satu. Kenalan dulu satu-satu mulai dari yang paling tua di Oriflame. Virgin. Mbak Siwi dulu kan? Mbak Siwi udah masuk? Belum, nggak ada. Oke, kenalan dulu. Udah berapa orang yang lihat? 4 juta ya. Udah 10.000 orang, udah satu split out. Ayo buruan. Oke, yang mana ini? Siapa dulu? Terakhir. Mana dulu? Yang paling tua duluan. Astaga. Oke, teman-teman, semangat pagi. Semangat hari. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya? Semangat hari Selasa. Oke, kenalan dulu. Gimana cara dulu ya? Kenalan dulu ya. Saya Virgin. Saya dari Surabaya. Gabung Oriflame 2012. Oke, lanjut. Cepet Gitu aja. Lah iya lah, gitu aja kan dulu sambil narik viewer, baru nanti cerita kan. Oh gitu, ya Mbak Novia sekarang. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi saya Novia Siska dari Aceh di Kota Melabu, join di 17 Desember 2012 barengan sama Nurul. Ya udah gitu aja dulu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang giliran Nurul ya. Aku Nurul Mutiasari, Mbak Siwi udah masuk nih kayaknya. Gabung Oriflame. Bentar, aku lagi kenalan. Gabung Oriflame. Kelamaan nih sampainya. Sama kayak Mbak Novia, 17 Desember 2012. Jadi mau 8 tahun di Oriflame. Sekarang gantian Mbak Siwi kenalan. Oke, aku jadi perkenalan dulu nih. Virgin udah? Udah, masih duluan. Oke, hai teman-teman. Kenalkan, nama aku Siwi. Aku gabung di Oriflame itu tahun 2012. Jadi udah 8 tahun ya. 8 tahun di Oriflame. Itu anakku. Oke, jadi udah 8 tahun di Oriflame dan setia banget jalanin bisnis ini karena memang luar biasa banget. Itu yang dada-dada itu anak aku. Jadi awalnya aku join Oriflame. Kenapa? Bulan berapa 2012 joinnya? Aku Januari. Oh, Ciwi berarti duluan. Iya, duluan. Ini kakak pertama. Keren ya, satu di Jakarta,
satu di Aceh, satunya di Jogja, dan satunya lagi di Surabaya. Yeay, Satu di mewakili kota Jogja, satu lagi di besar. Jogja. Iya di Mbak Jogja Siwi kan. di Jogja sekarang. Udah apa namanya? Iya, di Jogja. Udah tinggal apa namanya di Jogja terus sekarang ya, nggak pindah lagi ke Jakarta. Enggak. Tapi ada usaha di Jakarta, gitu deh. Oh iya Keren dong, ya. apa bisnis? Itu ya. Itu berkat Nggak cuma Oriflame loh, itu doang. berkat Oriflame loh. Oh, Jadi berkat ceritanya, Oriflame. iya, itu tuh berkat Oriflame juga. Jadi dulu pas awal-awalnya merintis itu kan butuh modal ya. Nah, dan untuk modal pas lagi ngajuin itu ternyata bank besarnya Indonesia itu mengakui penghasilan dari Oriflame loh. Jadi aku pakai bonus statementnya Oriflame terus digabung sama income-nya suami gitu. Keren ya. Keren kan? Yang Keren ini ya. sawit, udah punya sawit. Aku di sini lagi hujan lah, Nurul. Aku nggak Yang itu kedengeran kalau kamu Nurul. emas, Kalau aku yang pakai Surabaya headset, itu emas, ya kan? Nurul. Yang di Jogja bisnis ini penginapan. Gua doang ini belum ya. Bro, Nurul. Ya, Kalau apa? aku pakai headset kedengeran nggak kalau aku ngomong? Dengar ya? Coba. harusnya ya. Dengar. Coba. Mulai deh Mbak Novia. Dengar? Bentar ya. Mulai dia paling ribet. Oke, kita gimana nih pertanyaannya? Mbak Siwi, tanya-tanya dong. Cerita dulu. Awal join. Oke, Nurul dulu ya, Nurul dulu. Nurul Yang paling itu tua kan dulunya kan kerja kantoran ya. Iya, Kenapa benar. sih kok sampai rela untuk resign terus jalanin fokus di Oriflame? Itu kenapa itu? Gimana? Karena lihat duit Mbak Siwi. Ya bisa. Berarti Oriflame itu bisa menjadi percepatan rezeki dong di Oriflame ya? Iya, benar banget. Karena alhamdulillah Ilustrasinya gimana juga? kalau Ilustrasinya gimana? apa gimana? Awal Ilustrasinya mulanya. gimana? Jadi Nurul itu dulu kerja kantoran berapa tahun, baru dapat income berapa, setara dengan Nurul kerjain berapa bulan sih di Oriflame yang income-nya setara itu gitu. Suaraku kedengaran? Dengar. Kedengeran. Jadi awal mulanya itu kan di 2012. Sebenarnya Nurul tuh udah gabung Oriflame tuh dari tahun 2009. Tapi lagi itu nggak dijalanin Mbak Siwi. Karena nggak tahu kalau di Oriflame itu ada success plan. Jadi Nurul pikir tuh dulu cuman jual beli doang gitu loh. Ya kan? Terus akhirnya nggak dijalanin lagi, nomor konsultannya mati. Terus diajakin lagi Mbak Siwi lagi itu sama abang. Oke. Sama kakak sendiri diajakin Oriflame, terus dibilang ayo ngerjain Oriflame, soalnya ada loh di sini yang sukses 15 juta aja ngerjain Oriflame di rumah. Terus sekarang gajinya berapa? Waktu itu gajinya 10 juta Mbak Siwi, alhamdulillah. Terus karena orang sensing ya, kalau ngelihat ada pendapatan yang lebih gede gitu ya, biasanya dia langsung mikir, oh iya ya, enak banget di rumah doang bisa 15 juta, Nurul tiap hari ngantor, berangkat tuh jam 5:30 pagi, nyampe kantor tuh kira-kira jam 8, tua kan di jalan, padahal rumahnya lagi itu di ini, aku rumahnya Taman Mini, nyampe kantor tuh di Monas ya, itu butuh waktu 2,5 jam loh, gila, jauh banget. Bukan karena jauhnya, karena macet ya. Jadi mikir. Iya, Jakarta gitu, Bo. Iya, jadi mikir, bisa ya di rumah doang gitu. Terus juga dulu kan punya anak, masih pada kecil-kecil ya, kasihan. Ditinggal sama babysitter doang, Mbak Siwi. Jadi aku nggak tahu tuh anakku diapain ya. Istilahnya gitu ya. Ya udah, akhirnya gabung Oriflame. Terus pas gabung lihat iya ya bener ya di sini ada duitnya gitu. Ya udah deh sampai sekarang. Oke. Nah, itu Virgin juga sama kan ya? Kantoran juga kan dulu ya? Iya, benar. Iya, kenapa kok mau resign gitu? Padahal kan kalau kantoran itu kan udah pakai high heel,
bajunya blazeran, terus wangi tiap hari gitu. Kok akhirnya resign juga, itu kenapa tuh? Ya, karena kan awalnya itu kan sebenarnya nggak mikir sampai resign ya Mbak Siwi. Jadi itu pada saat itu kan memang ngerjainnya double job ya. Jadi mikirnya kok dapat duit di Oriflame kok cepet banget sih. 5 bulan bisa dapat 5 juta gitu kan ya. Dengan aku kerja bertahun-tahun gitu kan, ya cukup sih. Cuman kok kayaknya lebih enak di Oriflame gitu loh. Nah, pada saat itu juga anakku kan lagi masa emasnya ya Mbak Siwi ya. Terus habis itu setiap berangkat itu ngelihat dia sama pengasuh ya, terus dia tuh kayak gimana ya, kayak sedih gitu kan, sedih ditinggal mamanya pergi gitu kan. Nah, kayak kepikiran terus gitu loh Mbak Siwi. Nah, terus habis itu ada tetangga gitu kan cerita, nah si anak itu disentil sama baby sisternya gitu. Ya ampun. Iya, aku akhirnya aduh nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya ya udah, aku harus cepat resign. Nah, akhirnya ya 11 bulan 11 bulan itu dapat gaji 10 juta pertama di Oriflame. Ya udah akhirnya aku ngajuin resign, tapi baru direalisasi itu tahun depannya gitu. Jadi per 2014 resignnya. Jadi ibu rumah tangga. Kok cepet banget ya di Oriflame gitu ya kan. Aku harus kerja kantor itu bertahun-tahun, berangkat pagi pulang malam. Bukannya nggak bersyukur ya Mbak Siwi, tapi kan ya boleh lah ya kita mau penghidupan yang lebih baik gitu kan. Apalagi Oriflame kan bisa ngasih jalan-jalan, bisa ngasih ini, bisa itu, kayak gitu. Jadi beneran percepatan pendapatan ya. Di Oriflame beneran percepatan pendapatan dong Fir kalau gitu ya? Bener banget. Jadi aku bulan pertama itu kan 3% Mbak Siwi, ya kan. Terus bulan kedua itu dapat 500.000 udahan. Jadi kok gilanya cepet banget ya, ini bisa apa sih gitu loh. Aku mikirnya, kok cepet banget dari 50.000 ke 500.000 gitu. Akhirnya ya udah ditelatenin dari situ, nyemplung lah akhirnya sampai sekarang. Gitu. Oke. Sekarang yang udah pakai headset deh, Coba ditanya-tanya lah itu yang pakai headset. Mana itu kan awalnya kan ibu rumah tangga ya. Kalau ibu rumah tangga itu kan pengeluarannya udah berasa, aduh pengeluarannya banyak. Tapi kok masih mau ngeluarin modal juga buat berbisnis Oriflame. Nah itu kenapa tuh Mbak Nov tuh? Nah itu kalau ceritanya tuh panjang tuh. Aku ringkas ya. Kita dengerin nih. Ngerewen dulu nih, jadi ngingat yang dulu. Sebenarnya aku sebelum join Oriflame tuh udah join bisnis lain ya, MLM juga gitu. Nah tapi aku tuh sebenarnya memang lagi cari-cari apa yang aku bisa kerjain dari rumah gitu kan. Aku memang suka bisnis juga. Tapi waktu awal itu aku sempat ngejalanin MLM yang plastik itulah ya. Jadi jadi di sini iya gitulah ya. Jadi jadi aku di situ udah sampai ke manajer sebenarnya gitu ya. Tapi aku di situ nggak bisa lanjut ya karena ini kan di wall ya. Nah, di situ dalam masa itu, jadi aku tuh pertama sekali si abang tuh intinya dia nggak bawa laptop deh hari itu. Dia nggak bawa laptop, jadi keklik lah iklan. Nah, waktu aku klik iklan itu, aku tuh sudah langsung mulus daftar pada hari itu terus di tanggal 17 itu, Cak. Nah, jadi nggak yang ribet-ribet langsung, besok lu nggak langsung daftar. Nanya gitu enggak ya? Nggak, langsung udah tahu Oriflame. Ya? Iya hari itu sore itu juga udah tahu Oriflame, tapi maksudnya nggak tahu yang jenjang levelnya ini nggak sama yang kayak kemarin. Kalau kemarin kan agak berat gitu kan, kalau ini ternyata enggak, kita tuh agak lebih diringankan gitu. Tapi ya balik lagi kayak Ciwi bilang tadi, aku ibu rumah tangga, penghasilan memang 100% itu tergantung suami ya. Jadi benar-benar apalagi waktu aku join Oriflame, kita lagi bangun rumah ini dulu. Jadi benar-benar segala keuangan kita tuh fokusnya ke sini waktu itu. Nah, jadi gimana caranya ya? Waktu itu aku ketika join Oriflame, waktu itu sama Apren juga diarahin untuk iklan, karena langsung begini,
kamu mau berhasil di Oriflame nggak? Kalau mau, kamu tuh harus modal. Nah, aku tanyakan, gimana caranya untuk kita bisa naik level? Harus nyetok barang atau ngerekrut? Aku saat itu, karena kita ibu rumah tangga, kita kan nggak bisa tuh ngerekrut yang door to door pada saat itu ya. Kan kita belum pede gitu, ya kan, belum kayak sekarang. Nah, jadi saat itu belum ada yang dijual lah ya, jadi pada saat itu. Nah, aku otomatis harus ngiklan. Jadi aku bener-bener sisihin tuh uang belanja bulanannya dari 5.000. Ya teman-teman, jadi bener-bener aku tuh menekan jajannya aku tuh demi iklan pada saat itu. Nah, jadi kayak si bilang tadi, kok mau sih ngeluarin uang aku yang ibu rumah tangga, ketika aku udah tahu sukses plannya Oriflame, aku udah klik, ya aku jalanin. Jadi ketika aku join di bulan Desember itu di 2012, jadi benar-benar aku tuh beriklan, penghasilan yang aku dapat aku putar lagi, nggak aku pakai loh sih, benar-benar sampai SM pun aku masih putar. Sampai aku mulai menikmati bonus itu di senior gold director gitu. Wes, luar biasa. Mbak Novia, dulunya kan Mbak Novia itu gaptek pol ya, kan gaptek banget katanya ya. Itu gimana tuh? Kok bisanya belajar iklan terus bisa jalanin iklan sendiri? Itu otodidak atau berguru ke siapa atau gimana itu? Oke, jadi sebenarnya sebelum nikah, aku tuh backgroundnya memang kerja gitu kan. Tapi setelah nikah, bukan setelah nikah, tepatnya tuh setelah pindah ke kota ini, itu aku udah nggak kerja sama sekali, ya kan. Jadi setelah nikah, apalagi total full di rumah gitu. Nah, jadi memang ya, anggap gaptek lah ya, emang bener gaptek gitu. Tapi aku tuh ngerasa sebodoh-bodohnya orang, segaptek-gapteknya orang, selama dia tuh mau punya kemauan, dia tuh bisa berubah. Bisa banget dia berubah. Dia mau belajar. Jadi pada saat itu, aku tuh kan udah level senior manager. Sama Apren tuh diminta untuk ngiklan sendiri ya kan. Novia, kamu kalau mau berhasil, harus ngiklan sendiri gitu. Dia mau, ya karena kita udah dilepas, ya mau nggak mau ya kita harus mandiri dong. Ibaratnya lu mau maju atau lu mau mundur gitu. Nah, kalau gue mau pilih maju kan, jadi otomatis yang membuat otak ini lemot, gaptek, harus gue ubah gitu. Pelajarin lah iklan waktu pada saat itu, walaupun diajarin tuh ditinggal tidur ya kan. Jadi pada saat itu dimasukin ke grup, disuruh tuh ada berapa 20 slide lebih ya. Aku tuh pusing mikirnya, ini gimana caranya, mau nanya pun jawabnya lama banget gitu kan. Sampai kartu kredit aku tuh keblokir karena aku klik. Pada saat itu teman-teman, bikin iklan, kita tuh harus punya kartu kredit, bukan kayak sekarang loh ya. Kalau sekarang kita bisa pakai transfer, pakai apa? Kredit ya? Nyari kartu kredit, siapa yang mau ngasih kita, Bo? Nggak ada yang bank mau ngasih ibu rumah tangga kartu kredit. Kalau Nurul, dia emang pekerja kantoran. Virgin, Siwi juga mungkin. Kalau aku tuh mesti nyari kartu kredit itu susah banget. Ya kan? Kartu kredit akhirnya dapat dari membernya Tessa, namanya Mbak Cut Jokerina, aku masih ingat itu. Nah, dibantulah sama dia, udah kartu kredit pertama dia punya itu keblokir, dikasih lagi tuh yang kedua. Gimana lo baiknya? Ya kan? Orangnya masih ada? Masih, tapi udah nggak lanjut, tapi masih komunikasi. Oh, ya kita kan udah, walaupun member itu udah nggak lanjut ya komunikasinya harus tetap lah, nggak mungkin di-cut. Iya kan? Aku juga. Ya kan? Juga. Jadi aku sama Mbak Lena, tetap dong. Aku sama Mbak Lena Marisa upline-ku masih chatting loh, berapa hari terakhir masih chatting sama yang sponsor. Nah, jadi aku harus ini kan, nah jaringan aku harus gimana, karena mereka harus beriklan gitu. Nah, ya udah, dengan segala keterbatasan, akhirnya berhasil lah ya teman-teman. Jadi jangan pernah pantang menyerah.
Benar, Jangan benar. pernah pantang menyerah gimana? Pantang Jangan menyerah. pernah menyerah. Pantang menyerah. Jangan pernah menyerah maksudnya. Bukan? Jangan pernah. Ini lama-lama udah nggak benar kalau berempat deh. Nah, jadi tunggu, ada satu hal lagi teman-teman. Jadi yang Berapa episode tentang ini? keblokir tadi ya. Kalau durasi aku harus banyak nih. Jadi yang tentang keblokir tadi ya. Ada cerita lucu tuh waktu itu sama Aklen ya. Jadi kan aku udah klik, dia kan nggak tahu mau kemana gitu. Terus Aklen dengan polosnya, tapi kalau ingat-ingat itu aku ketawa jadinya ya kan. Aduh Novia maaf ya, aku tuh tadi ketiduran. Ya, Jadi aku ketiduran jam 2 malam loh, jam 2 malam. Terus belajar pada saat itu harus nunggu Apren lowongnya jam berapa gitu kan. Nah saat itu ya kita ngerti, maksudnya kaki lain kan banyak, bukan kita aja yang harus diurusin. Pasti kita memahami lah ya. Nah jadi saat itu kita belajarnya jam 12 malam ya, dikata gitu. Ya iya mbak. Jadi jam 12 malam tuh di saat orang udah mulai tidur, aku mulai belajar gitu. Tidurnya itu di jam 2 pagi gitu. Nah tapi itu teman-teman semuanya harus kita mulai berproses dari nol dulu, nggak yang ujuk-ujuk kita tuh bisa kayak sekarang gitu. Gitu, Wi. Oke. Terus kalau suka dukanya Nurul deh, Nurul. Suka dukanya kerjain Oriflame. Banyak sukanya ya tapi ya. Banyak Dukanya apa ya? Suka-sukanya jalanin Ya Oriflame. suka-sukanya udah pasti ada duitnya ya kan, tiap bulan ditransfer sama Oriflame, nggak pernah lupa Oriflame-nya. Terus dapat jalan-jalan gratis keluar negerinya, walaupun sekarang kita belum bisa kemana-mana ya karena corona, jadinya diundur lagi teman-teman. Terus apa ya, sukanya itu punya teman dari Sabang sampai Merauke, kayak kita ini kan dari dulu nggak pernah akur ya. Nggak pernah akur. Gitu. Jadi punya member dari Sabang sampai Merauke juga ada Mbak Siwi. Jadi banyak teman gitu kan. Nggak sukanya kayaknya nggak perlu diceritain ya. Nggak kepikiran sih nggak sukanya. Palingan cuman apa ya, komplain gitu aja sih biasa. Mobilnya nggak diceritain, mobil. Oh iya, dapat mobil juga dari Oriflame. Tapi alhamdulillah ya Mbak Siwi, dulu kan aku sebelum jadi member Oriflame tuh kan nggak punya mobil ya. Nggak punya mobil, jadi kemana-mana tuh naik angkot, ngantor tuh naik angkot, kalau nggak naik angkot, naik motor. Malah aku hamil aja ya, hamil gede tuh, inget banget pas hamil Cio, Bailey tuh masih naik ini loh, Metro Mini Kopaja. Tahu ya, Kopaja di Jakarta ngebutnya, cuy. Aku masih 8 bulan tuh ya, masih naik Kopaja, naik Metro Mini, nggak punya duit buat beli mobil Mbak Siwi. Tapi alhamdulillah pas ketemu Oriflame, terus dapat duit tambahan dari Oriflame kan, akhirnya ngambil ini cicilan mobil pertama. Nah, cicilannya itu dibayar dari bonus Oriflame. Alhamdulillah dari Oriflame aku punya mobil itu. Terus itu waktu itu aku ngambil itu pas di level 15 atau 21 gitu ya Mbak Siwi. Mobil pertama aku Grand Livina. Jadi bulanannya itu aku bayar buat mobil itu. Tuh. Terus mobil kedua dapat dari Oriflame juga sih. Alhamdulillah. Gak ada mobil yang pertama dijual dong. Ya pertama dijual akhirnya. Yang pertama dijual karena bingung juga kalau punya 2 mobil, aku nggak bisa nyetir. Jadi jual aja yang pertama. Oke. Mbak Novia ceritain dong itu perjalanannya ke luar negeri tuh, kan biasanya kita tuh walaupun cross line tapi kita tuh kompak banget. Jadi kalau ke luar negeri pun kita bareng-bareng, rame-rame, terus sama-sama ngadain tour bareng-bareng, sampai kita pernah mesen fotografer profesional. Niat banget ya gitu ya.
Kamu Dia nggak nggak ikut, Nurul nggak ikut. Nurul nih, nggak ikut nih. Aku sibuk sama timku lah. Aku kan jadi emak buat mereka. Jadi ngegeret tim. Jadinya aku nggak ikut sama kalian. Aku kan sebagai timku yang tidak baik ikut lah. semua. Aku sebagai apa yang baik, aku harus ngeriung memberku Yang terakhir itu aku sebenarnya ada sih tempat yang kita nggak jadi pergi ya. Padahal itu tempat yang aku pengenin sekali itu. Mau ke Belanda ya? Iya. Padahal waktu itu kita udah hampir mesen tiket ya, Wia. Yuk. Nggak jadinya bukan karena kita beda ininya, welcome dinnernya. Kok welcome dinner? Iya, dinnernya apa? Oh iya. Iya kan? Beda, harinya itu beda. Gala dinnernya beda. Oh, gala dinner kok welcome dinner. Iya, kamu hari terakhir, aku sebelumnya. Nah, di situ kan kita nggak jadi. Iya kan? Oke. Aku pertama sekali waktu jalan-jalan itu, aku waktu London ya, waktu Nurul ke London. Nurul pertama ke London ya? Ke London kan? Enggak, pertama cruise sama aku. Oh iya. Yang London yang kedua. Maksudnya yang pertama sama Rio. Iya. Yang berdua. Jadi, iya, goal conference pertama tuh aku sama Nurul tuh berdua terus kemana-mana kita pokoknya. Itu aku yang London kurang 2 loh padahal. Kurang 2 speed. Mana berdua aja ya. Iya. Ada Mbak Nurul tuh. Ada Ana tuh, Mbak Siwi. Ajak masuk nggak? Bisa. Aku nggak bisa ngelihat di sini deh, viewernya ada berapa ya? 24.000 kayaknya deh. Oh, aku coba masukin ya. Ana aku masukin ya. Ana itu. Iya, suruh ceritain Paris dia. Ana. Hai. Baru datang. Iya. Aduh, aku baru dikabarin loh kalau aku ikutan harus sharing di sini. Beneran nggak tahu mau ngapain. Udah, kamu mah ceritanya sharing yang enak-enak aja. Ceritain Mbak apa Dina di Paris. Aku telat loh tadi. Ini ceritanya ngapain aja? Jadi kalau Ana itu cerita yang enak-enak aja deh. Nah, Ana kan ibu rumah tangga nih. Jadi awalnya dulu Ana itu pekerja kantoran, terus resign karena jalanin Oriflame, terus udah jalan-jalan juga ke Paris. Ana ceritain dong. Oh, oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Jadi aku cerita sedikit ya. Sebenarnya sih mungkin udah banyak ya yang tahu Ana gitu ya. Ana dulu pekerja kantoran. Sebenarnya basicnya perawat. Cuma maksudnya lari jurusan ke bisnis gitu ya. Jadi merawat suami ya. Sekarang lebih tepatnya ke merawat suami gitu ya. Nah, terus aku kerja di kantoran, terus resign kerja setelah 3 tahun nikah nih ceritanya. Karena ada prioritas pengen punya baby kayak gitu ya. Terus udah itu tapi bingung sebenarnya anaknya sudah pebisnis sebenarnya. Pas pekerja kantoran itu pun sebenarnya sudah punya bisnis sendiri gitu ya. Jual elektronik, apa aja dikerjain. Hobi sebenarnya jualan ya. Jadi udah itu bingung nih mau ngapain ya, nonton Korea doang 3 bulan di rumah santai-santai, nggak langsung fokus sebenarnya ya di Oriflame kayak gitu. Nah, terus temennya nonton drakor Mbak Novia tuh. Iya, terus udah itu bingung nih mau ngapain ya. Secara biasanya kan pemasukan lumayan gitu ya. Terus udah itu tiba-tiba drop di rumah, pemasukan udah jauh banget berkurang. Akhirnya hubungi lagi Mbak Siwinya ya. Kebetulan aku salah satu downline yang sudah ditinggal sama upline terus ditampung sama Mbak Siwi langsung kayak gitu teman-teman. Tahu Mbak Siwi kan? Tahu Mbak Siwi ya? Tahu ya? Tahu lah ya. Nah, terus sudah itu musim bener ya ninggalin downline ya. Bukan gue ya. Kalau ngerjain bisnisnya Oriflame itu hobi banget ninggalin downline. Apa Mbak Nov? Bukan lagi musim benar ninggalin downline. Loh kok lanjut nih Ana lanjut. Hilang deh anaknya. Iya muter dia malah. Ada Dina. Cynthia. Ana muter-muter. Oke. Sin.
Ada Cynthia muncul. Etin. Mic-nya belum dinyalakan tuh mic-nya. Mic. Nah, Kamu Ampun. Ya Allah. Aku lagi mendekat sama sinyal. tuh Ana muncul Ayo, lagi Ana, tuh. apa lagi? Ya udah, Ana dilanjut dulu, Ana. Ana dilanjut Oke, dulu oke. Parisnya, gimana Parisnya? Terus udah itu apa namanya? Kebetulan Oriflame ngasih peluang sebenarnya tuh menjadi seorang senior director baru pertama kali sebenarnya sejarahnya Oriflame kalau nggak salah sih ya menurut aku. Iya, benar. Menjadi seorang senior director bisa ikutan ke Paris yang semua orang mungkin berkeinginan ya untuk ke Paris. Ya puji Tuhan sih aku bisa dapat Paris. Kita nggak usah cerita Paris karena mungkin sebagian sudah tahu aku pernah ke Paris ya gitu ya. Jadi aku ceritanya aku senang sebenarnya kenal sama komunitas ini ya, termasuk salah satu leader-leadernya Oriflame, orang timnya Mbak Nurul, Novia. Nah, jadi di Oriflame itu bukan cuma duit yang kita dapat, tapi teman kayak gitu ya. Nah, kemarin itu aku itu punya grup ya, tapi Mbak Nurul yang mimpin ya. Nah, terus udah itu ngumpulin duit nih dari penghasilannya Oriflame teman-teman, kayak gitu. Pokoknya dari gajinya Oriflame kayak gitu. Nah, per bulan kita bisa, pokoknya setiap orang tuh ada pesertanya berapa orang, kita satu orang bisa dapat 25 juta gitu ya. Nah, kemarin itu tepat Ana dapat itu, Ana memang benar-benar pure dari penghasilannya Oriflame per bulan, Ana kumpulin di rekening Mbak Nurul kayak gitu. Kenapa ke Mbak Nurul? Ya karena dia salah satu leader yang penghasilannya lumayan tinggi ya, jadi bisa dipercaya lah kayak gitu ya. Jadi Dia bandar dia. bandar 4 tahun berturut-turut dia. itu iya. Jadi aku tuh waktu itu dapatnya langsung 25 juta. 25 juta itu hari itu juga dapat, hari itu juga aku setor buat DP jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Wih, aku itu waktu itu niatnya mau kemana? ya. Jadi aku itu tadinya niatnya itu mau ngajak suami jalan-jalan gitu ya teman-teman ya. Terus udah itu oke, dengan 25 juta ini belum cukup sebenarnya. Nah, harusnya akhirnya suami nambahin nih teman-teman. Harusnya aku tuh berangkat bulan Mei tanggal 28 kemarin ke Eropa sebenarnya berdua sama suami. Aku sudah setor ke IO, aku diatur sama IO, jadi aku nggak ikut travel. Jadi perjalananku diatur sama IO, jadi aku bebas mau kemana aja sampai jam berapa aja. Nah, tinggal aku setor uangnya aja. Dan aku sudah lunas sebenarnya, gitu teman-teman. Jadi dari Oriflame itu, aku tuh waktu itu mikir, aduh kayaknya levelku belum bisa untuk bepergian ke luar negeri gitu ya. Tapi aku dengan cara menabung, tiap bulan aku ngumpulin duit bareng teman-teman, seru-seruan gitu ya. Aku pasti bisa ngajak suami jalan-jalan kayak gitu. Ya 25 juta lumayan lah ya, selebihnya suami yang nambahin gitu teman-teman. Terus selain dari itu aku dapatnya dari Oriflame ini ya, punya komunitas kayak gini gitu. Jadi kita tetap semangat gitu ngerjain Oriflame-nya. Punya teman yang benar sama-sama support semuanya, dari bukan cuma dari segi pertemanan, tapi ilmu juga dia, komunitasnya juga seru kayak gitu loh teman-teman. Terus udah itu kemarin aku habis pulang dari Jepang, itu aku biaya sendiri teman-teman. Jadi aku punya teman yang benar-benar jiwa travelingnya itu sama kayak aku. Pokoknya tiap tahun kita satu alumni perawat, kita tiap tahun pokoknya harus keluar negeri. Jadi harus nabung nih teman-teman, ikat pinggang. Jadi kita itu jarang yang namanya nge-mall, nongkrong-nongkrong kayak gitu-gitu, kita jarang. Tapi benar-benar ngumpulin, aku bisanya ngumpulin penghasilan tuh dari Oriflame doang teman-teman gitu loh. Aku bisa bebas jalan-jalan itu, ya udah aku harus punya gaji atau salary dari Oriflame kayak gitu. Jadi aku memang ngumpulin duitnya ya dari situ teman-teman kayak gitu. Itu sih ceritanya. Kalau Paris jelas itu gratisnya dari Oriflame kayak gitu. Oke. Nextnya berarti kejar yang gratis mana ya? Apa Jadi tuh? kejar yang gratis dari Oriflame ngajakin suami. Yeay. Amin, amin. Pengennya kayak Mbak Nurul sih, tiap tahun bisa gitu ya. Asik. Amin, amin. Oke, boleh yang lain. Oke.
beralih ke Cynthia. Suaranya itu Kok nggak belum ada di suaranya? Suaranya mic. Nah, Oke, Cynthia sekarang ceritain dong. Cynthia itu joinnya kapan? Terus kenapa sih kok mau join Oriflame? Aku join itu di September 2013. Kenapa ya mau join ya? Waktu itu tuh sebetulnya nggak kepikiran gitu, cuma iseng doang. Klik iklan, jadi kita itu cuma klik iklan, lagi pengen aja cari sesuatu yang bisa dikerjakan online. Nah, kan sama suami nggak boleh tuh kerja di luar rumah lagi. Kalau dulu kan zaman kuliah, itu kan kerja di bank. Nah, terus sejak menikah, nggak boleh sama suami. Nah, kebetulan suami juga punya usaha. Nah, terus kata suami ngapain kerja di luar gitu kan. Nah, terus akhirnya iseng-iseng deh, klik iklan. Dan kecantol, dan aku sempat ngomong dulu sama upline-ku, ini bisnis apa? Oriflame. Oh, Oriflame. Ya udah, aku cuma mau belanja gitu doang kan. Karena sebelumnya aku udah tahu produk Oriflame itu gitu loh. Aku juga udah pernah member di tahun 2007. Jadi lulus SMA aku sudah pernah menjadi member. Jadi iseng, berawal dari keisengan. Kok terus gitu kan, semakin dipelajari kok semakin penasaran, semakin kepo, dan tahu gitu loh tentang success plan-nya Oriflame. Nah, kebetulan aku senangnya ngutak-ngatik nih, jadi baca semuanya gitu kan. Saking penasarannya, jadi upline-ku nggak ini tetap aku baca gitu loh. Gitu. Nah, itulah cerita awal pertama aku kenapa sampai sekarang masih bertahan menjalankan Oriflame. Oke. Bentar nih. Jadi Aku kalau sama Cynthia ya. Cin, tahun berapa sih aku setiap bulan kalau minta katalog sama dia loh. Hah, serius? Dari berapa tahun, Cin? 6 tahun ada ya? Ada kayaknya ya. Kita kan aku udah 7 tahun di Oriflame. Kita kenalan kurang lebih sekitar 6 tahun lebih ya, hampir 7 tahun juga. Jadi setiap bulan aku tuh minta zip katalog online sama Cynthia. Setiap bulan bayangin lebih dari 6 tahun. Jadi emang cuman di bisnis Oriflame ini ya, crossline aja bisa dimintain tolong ya. Oh, iya dong. rasa saudara ya, rasa saudara. Jadi, jadi crossline itu, nah aku ini aku mau tegesin ya di sini. Panjang-panjang. Kalau misalnya, jadi Mama Novia. Crossline itu emang nggak ngaruh sama poin masing-masing gitu ya, nggak ada ngaruhnya. Tapi kita tuh keterikatan, misalnya kita tuh saling membutuhkan gitu. Pasti aku butuh Siwi butuh aku butuh Cynthia juga, sebaliknya masing-masing kita semua. Tapi masih saling menguatkan, walaupun secara poin kita tuh nggak ada yang saling nggak ada yang saling menguntungkan gitu ya. Masing-masing juga cari poin, tapi bukan artinya crossline itu kita nggak butuh. Boleh loh, Mbak Nov. Gimana? Poinmu masukin tempatku juga boleh loh. Soalnya ya jujur aja, setiap kita ada masalah, yang bisa aku ceritain duluan selain suami ya pasti ke crossline gitu kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak mungkin lah, tetap crossline itu kita butuh. Contohnya kayak kita, crossline itu kan ibaratnya kita kalau dalam keluarga itu adik kakak kan. Kalau apa-apa kita kan saling curhat tuh sama adik kakak. Kan nggak mungkin curhat sama tetangga, ya kan? Gitu, kalau pengertian aku crossline tuh gitu. Mana udah hilang? Oke. Sekarang kita mau dengerin ceritanya Virgin. Jadi cerita jalan-jalan ke luar negeri nih ceritanya. Aku cut dulu ya. Siwi belum pernah cerita loh, dia dari tadi nanyain orang mulu, dia belum cerita. Makanya. Coba. Ayo Mbak Siwi cerita dulu. Awalnya join. Jangan diceritain ya. Ya kamu nanyain orang mulu dari tadi, kamu kan belum. Ayo Mbak Siwi dulu. Mbak Siwi dulu, awal join sampai sekarang. Oke. Jadi kalau aku awal join itu aku pekerja kantoran. Jadi bersyukur banget sih dulu
sempat ngantor 11 tahun aku ngantor. Terus akhirnya iya aku lama banget ngantornya. Betah ya. 11 Jadi tahun. aku tuh pergi pagi, pulang malam. Jadi rumahku di Bekasi, tapi kantorku di Jakarta, teman-teman. Jadi Jauh, ya. perjalanannya aja Udah sejam kebayang. lebih bisa. Itu jadi berangkat aja udah sejam lebih, pulangnya udah pasti sejam lebih karena macet ya, tahu sendiri Jakarta kan ya. Nah, itu aku pergi pagi, pulang malam, jadi ketemu anak itu benar-benar aku 5 hari kerja, jadi kalau ketemu anak itu Sabtu Minggu. Jadi kalau Sabtu Minggu itu udah kayak nggak bisa ditawar kemana-mana lagi, benar-benar waktu untuk keluarga gitu. Karena pagi itu aku benar-benar bangun pagi, anakku juga bangun, nyiapin mereka sekolah, mereka berangkat naik jemputan, itu aku baru berangkat ke kantor. Terus pas pulang itu aku paling cepet itu ya kalau bisa sampai rumah jam 6 aja itu udah bagus banget. Biasanya tuh aku sampai rumah jam 7 dan anakku tuh tidur jam 8 malam, guys. Bayangkan ya, aku cuman ketemu anak tuh sebentar banget gitu. Nah, sampai akhirnya kepikiran sih mau bisnis. Jadi aku nggak mau terus-terusan kerja kantoran juga kan ya. Ingat anak-anak juga, mau fokus sama keluarga juga. Nah, aku sempet tuh dulu nyari-nyari penghasilan, maksudnya nyari-nyari bisnis, peluang bisnis ya. Sempet mau ikutan franchise-nya Susu Balita itu loh. Susu Balita itu kan fast moving banget ya. Cuman ya itu tadi, modalnya tuh gede banget modalnya. Makanya waktu itu kepikiran, aduh kayaknya belum dulu, mesti ngumpulin modal gitu. Terus sempat jualan stationery. Aku suka juga sih jualan-jualan kayak gitu, aku suka juga gitu. Terus akhirnya ditawarin bisnis Oriflame yang awalnya aku tuh nolak. Jadi karena kebayangku itu kalau MLM itu door to door, udah itu aja deh. Aku kalau kebayangnya dulu kalau MLM door to door dan aku udah langsung kayak mental block, nggak bisa deh kalau aku door to door gitu kan ya. Tapi waktu itu terus aku diberitahu kalau ternyata bisnis Oriflame itu bisa dikerjakan online, guys. Online, jadi mulai dari belanjanya juga online, bayarnya online, terus nanti langsung barangnya dikirim ke rumah. Kebetulan aku butuh skincare juga kan ya, jadi aku tuh orang marketing, tapi tomboynya minta ampun, nggak pernah pakai skincare. Pakai skincare itu gara-gara Oriflame. Jadi rada terawat sedikit lah ya gitu. Terus sampai akhirnya karena bisa rekrut online, aku dulu tuh takjub banget sama yang namanya landing page, sama yang namanya iklan. Wah, tertarik banget aku. Jadi makanya terus ya udah deh aku ikut gitu. Dan begitu aku jalaninya itu fokus dan konsisten walaupun sambil ngantor ya. Jadi di sela-sela aku nggak ngantor, jadi kalau pas lagi habis pulang kantor, anak-anak udah tidur, itu kan biasanya nonton TV ya. Nah, nonton TV-nya aku kurangin, aku ganti dengan ngerjain Oriflame, belajar sistemnya dan lain sebagainya gitu. Dan berproses beneran. Bulan pertama aku join, itu aku baru 3%. Tapi 3% itu bener-bener momen dimana aku ngerasa bahwa, wah ternyata bener ya, Oriflame itu aku bisa ngerjainnya, aku terbukti naik level. Terus bulan berikutnya lagi aku mulai targetin kalau aku harus naik level tiap bulan. Dan karena aku targetin naik level tiap bulan, ya beneran. Kan rasamu adalah doamu ya. Jadi bener-bener aku bisa naik level tiap bulan tuh. Wah, seneng banget tuh. Jadi kebayang aku punya gaji double dari kantoran aku dapet, terus dari Oriflame dapet. Jadi berasanya tuh sebelum gaji kantoran itu biasanya kan duit udah mulai menipis ya. Tapi sejak aku Oriflame itu kok berasanya kok duitnya masih aja ya gitu. Jadi seneng banget. Seneng banget. Gitu. Terus aku 11 tahun ngantor, waktu itu gajiku belasan juta sih dari kerja kantoran. Nah, dalam 2 tahun aku Oriflame-an, itu gajiku udah melebihi gaji kantoranku, teman-teman. Jadi makanya aku sebut Oriflame ini bener-bener percepatan rezeki banget gitu. Jadi yang 11 tahun aku ngantor itu tidak lebih besar, jadi lebih besar gajiku yang baru 2 tahun jalanin Oriflame gitu. Gitu sih teman-teman. Intinya kalau berproses, jalanin bisnisnya benar-benar fokus dan konsisten,
itu benar-benar Oriflame ini bisa menjadi percepatan rezeki buat kita semuanya. Gitu. Benar banget. Panjang Virgin. ya. Sama juga kan ya. Sekarang bonusnya berapa? Kita kayak Kenapa? Bonusnya Bonus sekarang berapa? sekarang. Bonus tertinggi deh, bonus Jadi tertinggi. bonusku yang tertinggi itu hampir 24 juta per bulan. Jadi 23,9 sekian deh gitu. Dan aku pernah dapat transferan yang lebih tinggi lagi dari Oriflame. Waktu itu ada leaders driver yang pilihannya umroh atau uang tunai. 40 Waktu itu ya, aku Mbak? milih uang tunai, itu 40 juta. Wow. Lumayan banget. Iya Luar ya, di biasa. rumah doang ya kan. Iya, benar. doang. Iya benar-benar. Virgin berapa Virgin? Bonus tertinggi Vir di Oriflame. 14. 14. Yang tertinggi. Bonusnya Wes, dia nggak tahu. Wah, dia ingat-ingat nih. Tinggi Gede aja. banget ini kayaknya. Gede banget nih. 31. bonusnya berapa? 31. loh. 31 juta. Ya ampun. Duit Padahal semua. belum. Iya, Hah? Sapphire ya. Sapphire Director. Iya. Iya loh. Iya. Sapphire Iya, Director. yang lucu. 31 juta. Udah nyamain Jangan Diamond Director. Kamu tuh ya. Enggak, dengar dulu. Ketika aku tuh Kual Diamond malah di 29. Yang di 29 Oh, gitu kan. Mm-mm. Tapi pas yang 4 kaki split out, mungkin karena ada yang 10.000 PG-nya PG. gede. Nah, ya. Kedalaman, 10.000 kedalamannya lebih. gede. Gede Ya, banget. kedalamannya PG-nya. juga. Jadi yang tertinggi 31 itu di level Sapphire Director. Kalau misalnya di Kual Diamond-nya malah di bawah itu. Oke. Makanya kedalaman disayang-sayang ya, Mbak. Oh, kenapa Sekarang gitu ya? Nurul deh, Nurul. Nurul berapa tertingginya? Berapa ya? pendapat? Wah, dia banyak. Dia di atas Sampai 40 50 ya, Cah? Di atas 40. 40 dia. Iya, itu tertinggi. Alhamdulillah. Iya, itu berapa? Tadi udah disebutin Mbak Siwi. Ntar abis ini banyak yang 40 Mbak Siwi. Kita butuh pengakuan dari Nurul ya. Kita butuh pengakuan dari Nurul. Ya udah segitu. Udah, karena banyak yang inbox Mbak Siwi. Udah. Lanjut. Segitunya berapa sih? Jangan ntar ada yang ngutang lagi repot lagi katanya dia. Iya, makanya ya. Udah bandar. Bandar. Kalau jadi bandar, tiap bulan ketar-ketir nggak, Cah? Oh, enggak sih. Kan semuanya aman Enggak, ya kan? Pesertanya Aman, bagus-bagus aman. soalnya baik-baik. Soalnya dia nggak turun-turun jabatannya 5 tahun berturut-turut jadi bandar. Aku nggak mau jadi bandar. Aku bilang kamu aja. Udah kalau bandar Cynthia kan paling berapa, Sin? Cynthia belum. Yang tertinggi berapa? Aku tertinggi pernah 6,7. Weh, 6,7. di rumah aja. Mantap, mantap. Ana berapa Ana? Ya Tuhan, aku rasa aku paling kecil di sini mah, tapi nggak apa-apa lah, jujur aja lah ya, 6 juta. Itu gede mah di rumah aja. Dia jangan mengecilkan diri. Semangat. Aku tuh sebenarnya pada saat join itu kan, waktu kita udah pelajarin success plan-nya itu, aku tuh nggak muluk-muluk loh. Aku cuma pengen 4 juta soalnya ibu rumah tangga kan. Ibu Udah, rumah ya tangga bener, kan nggak yang melambung gitu, nggak yang keluar negeri, kepikirannya nggak itu buat saat itu. Kayaknya aku 4 juta aja udah cukup deh kayak gitu kan. Yes, benar banget, benar. Nggak muluk-muluk 4 juta itu untuk apa? Aku beli baju untuk pribadi gitu ya, Beli untuk panci. pribadi. Kayaknya ibu rumah panci, jajan panci gitu kan. Mbak Siwi, buka pertanyaan dong buat yang nonton kalau misalkan ada yang mau nanya. Jadi Cek, yang bisa lihat kamu deh, Cek. Cek, yang bisa ngelihat kamu. Aku nggak bisa Iya, ngelihat. nah iya, aku nggak bisa lihat komen juga. Kamu kasih tahu kalau ada yang mau nanya gitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan komen ya.
Nanti aku munculin di ini di wall. Oke. Ini anak keluar mulu deh. Minyak kali. Mbak Nov, waktu ke cruise bawa rice cooker nggak? Oh, enggak. Kalau di cruise deck 14 aman, ya kan? Iya benar deh. Aman. Aku yang bawa rice cooker itu cuma yang Copenhagen satu kali aja. Yang Paris enggak? Aku makan rendangnya Mbak Nov di Copenhagen. Nah, Nurul tuh ya teman-teman, kalau kita mau bawa rice cooker dia ngomel mulu, tapi dia ikutan makan gitu ya. Nah, ngapain sih bawa kayak orang susah gini gitu? Tapi dia ikutan makan loh di sana. Ini kayaknya juga bawa makan rendang ya. Kita makan Nah, rendang iya. siapa Mbak Nov ya? Enggak, aku enggak bawa rendang deh kayaknya. Oh, Sani, kayaknya dibawa rendang aku atau beli, iya ya. Ada, aku beli, iya ingat. Tapi yang bawain Ada Sani. yang bawa teri. Ana bawa apa sih Nak, waktu itu Nak? Apa? Ana waktu ke Paris itu bawa apa ya? Aku lauknya. Anak bawa jengkol. Jengkol. Tuh jangan bilang jengkol dong, nurunin derajat gue. Harga diri tau nggak? Bukan. Yang lucu di apa Cel? Di apa tuh kemarin yang kita makan tuh udahlah lokasinya bagus. Mana gelar tikar pula di situ ngampar di rumput. Nggak elit banget. Hah? Nggak elit Iya banget. nggak Wi? Yang kita makan di rumputan itu terus kita lari gara-gara ada air muncrat-muncrat itu. Oh iya. Aduh, Itu di apa sih? Deketnya. Jardin. Iya, Jardin. Mbak Nov ingat nggak yang buang aqua Mbak Nov? Hah? Dulu ingat nggak? Yang buang aqua. Virgin bongkar rahasia nih di sini. Aduh. Habis itu Tolong ya, jaga nama baik Indonesia ya, tolong ya. Enggak, maksudnya enggak sengaja buang pada saat itu. Kesel sama Virgin, aku ngelempar aqua gitu. Tapi aku ambil lagi. sama dia diambil lagi. Terus dia tahu kameranya Rio. Nggak mungkin juga buang di situ, soalnya kan waktu itu dia apa Fir? Di situs sejarah kan waktu itu. Siapa ya waktu itu? Apa namanya? Laki gue buat titip tas. Ingat nggak kalian tuh ya nitip tas sama Itu laki kayaknya gue. Yunani ya? Athena kayak ini ya? Athena bukan sih? Kayaknya di Yunani Iya. deh. Yang kita Iya Yunani dia. kita Mbak Sini bukan? Bukan di ini kita waktu kita merapat di Kosadasi deh kalau nggak salah. Oh iya Oh, bukan dari ya? Turki. Apa ya namanya? Dia bang Akropolis botol tuh. bukan? Akropolis di Yunani ya? Efesus. Oh Efesus. Efesus kayaknya Efesus. Dia buang botol itu masih ingat aku. Sukses ini yang nonton mau tahu tips suksesnya ini bocah. Oh iya, tips sukses. Mbak Novia deh. Sama Mama Novia. Tips suksesnya jangan mudah nyerah ya. Walaupun ditinggalin upland, ditinggalin downland, jangan mudah menyerah teman-teman. Hidup itu nggak berhenti hanya karena kalian ditinggal sama orang-orang yang kemarin itu mungkin bersama kalian. Jadi orang datang pergi itu udah biasa. Jangan pernah nyerah karena ketika teman-teman nyerah, ketika kita lagi di atas, kita tuh akan dikelilingi sama orang-orang. Kita tuh harus siap ya. Orang-orang akan muja kita, akan mengeluh-elukan kita. Kita juga harus terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi ketika kita juga misalnya levelnya tidak seperti kemarin lagi, kita tuh juga harus siap-siap mulai ada perubahan. Jadi jangan sampai juga ada yang namanya power syndrome. Nah, itu jangan sampai juga gitu ya. Intinya jadilah manusia tuh yang biasa-biasa aja. Jangan mudah nyerah. Ya, harus humble. Bentuk komunitas yang saling membangun di lingkaran kita. Jangan mau dekat dengan kita karena ada maunya, tapi mau punya teman itu yang susah bareng-bareng, senang bareng-bareng, saling membangun bareng-bareng. Gitu sih. Tips sukses dari aku. Oke. Mama Dede. Oke. Kakak Nurul, tips suksesnya gimana? Iya nih, mulai kok diam mulu dari tadi ya. Virgin. Oh, Virgin dulu, Virgin. Kalau aku sih
kita kerjain aja apa yang memang harus kita kerjain. Karena kan setiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri ya, punya masa sukses sendiri-sendiri. Jadi kalau aku kerjain menu versinya kita gitu, sebaik mungkin. Entah masalah hasil ya, itu kan Tuhan sama alam semesta yang menentukan. Jadi tugas kita tuh bukan menentukan kita harus begini-begini. Kalau misalnya kita di luar prediksi ya udah jalin aja. Berarti mungkin belum waktunya. Kayak aku sih gitu. Intinya dikerjain konsisten aja sih. Kalau masalah ilmu itu pasti dapat lah dari komunitas kan. Tinggal kitanya aja nih masih mau berproses nggak ngelewatin masa suksesnya kita. Aku sih gitu Mbak Siwi. Simple aja. Oke, thank you Fir. Cynthia. Mbak Siwi kan dari tadi udah nih ada Mbak Novia. Gimana kalau Mbak Siwi dulu sebelum aku? Ayo Mbak Siwi. Dibalikin ke aku nih. Oke. Mbak Siwi dulu. Oke, kalau aku menjalani hidup itu mesti balance life. Kalau aku kayak gitu. Jadi banyak hal dalam kita masing-masing pasti punya prioritas masing-masing dan jalanin hidup dengan bahagia, dengan enjoy. Jadi life your life with love. Jadi jalani hidupmu dengan cinta gitu. Kalau aku gitu balance life. Jadi antara pekerjaan, keluarga, masyarakat, terus hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan, beribadah seperti itu. Kalau aku sendiri, aku berusaha berproses, masih belajar juga sih untuk balance. Jadi yang dulunya aku sempet jarang olahraga, juga sekarang aku mulai belajar untuk merutinkan olahraga kecil seperti itu. Karena hidup masih dinikmati. Jadi nikmati hidup. Tetap berproses dengan bahagia gitu. Jadi nggak 24 jam. Menikmati hidup bukan artinya zona nyaman loh ya. Ya kan? Kadang-kadang suka ada anggapan, wah udah zona nyaman. Salah. Bukan, jadi bukan zona nyaman juga. Jadi setiap kita pasti berproses menuju yang lebih baik. Jadi menjadi better me. Jadi setiap harinya itu menjadi lebih baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Begitu. Soalnya ada anggapan nih Mbak Siwi, kalau misalkan kita itu 24 bilang jam bahwa harus seimbang. Betul banget, benar banget. Jadi prinsip aku begitu. Jadi mesti balance life. Gitu. Nah, iya benar. Soalnya kan ada yang ngomong nih Mbak Siwi, ada apa namanya, kita nih bisa 24 jam ya di depan HP, di depan laptop, padahal kan ya enggak ya. Ya kita kan enggak sewajarnya lah orang kerja gitu kan. Kan nggak mungkin kita mantengin handphone aja kan. Tuh kalau Dina tuh sepedaan cantik. Sekarang kalau kita megangin jangan sampai sepedaan, maklum. Dina lagi ikut itu balance life-nya ala nutrisi. Cynthia juga lagi ikutan, ya kan Cin? Oh iya. Cynthia sama Mbak pasti pengen hidup sehat. Aku tuh kemarin tuh udah ikut yang sesi 2. Jadi ceritanya tuh padahal pengen lanjut sebenarnya ke sesi 3, tapi BMI ku udah normal. Jadi dari awal memang kamu berapa Wi? BMI-nya berapa Wi? 21,6. 21,6. Jadi kemarin itu syaratnya kan 23 minimal. Ngitungnya gimana sih Mbak Siwi? Ada kalkulatornya. Ada toolsnya di Google, Cak. Searching aja. Hai, Mbak Julia Gantini. Iya. Aku dari BMI 36, sekarang udah 31. Wih, bentar lagi Pak, aku dari BMI 33 deh, mau menjadi 30. Hah, cepet banget bisa. Sih. Cepet banget. Dia udah nggak makan nasi. Dia udah nggak makan nasi, Wi. Oh iya. Jadi yang lagi nonton sekarang, kalau misalkan Bu Dini buka batch Club WBC Wellbeing Club.
well-being club, teman-teman harus ikutan biar berat badannya turun terus hidup sehat gitu ya. Tapi beneran Iya. kalau kita ini Bener banget. Nutrisek Dan itu yang bener-bener ini loh. Nutrisek itu bener-bener ngeganjal banget tuh. Aku bisa apa namanya? Bisa yang berasa kayak fit ya Cin ya. Kita kayak nggak berasa lapar gitu. Terus nggak berasa lemas. Itu yang hebatnya gitu. Yang aku Iya benar rasain. banget. Dan gini teman-teman, aku tuh memulai dari BMI normal. Jadi kan kalau BMI normal, badan kayak aku gitu, itu kadang-kadang kan orang jadi berpikir, udah normal ini mau ngapain lagi gitu Iya. kan ya. Iya. Tapi nggak tahu kan kalau lingkar perutnya seperti apa. Nah itu Bleber. aku yang PR banget tuh lingkar perut. Jadi aku jalanin 3 bulan itu, memang penurunan berat badanku nggak signifikan. Aku turun 2 kilo. Tapi lingkar perut aku itu turunnya 5 Berasa. senti loh, bayangin. Berasa ya, Wi? Ih, aku seneng banget beneran. Itu luar biasa banget menurut aku, itu udah kayak pencapaian luar biasa. Jadi bener banget well-being club-nya Kampus KBDS itu jos banget, luar biasa banget. Jadi kalau ada lagi nanti yang batch 4 itu teman-teman wajib banget ikut. Oh iya, aku tadi mau bacain yang tulisannya Mbak Julia ganti nih, Kak. Mbak Siwi, next live streaming ini dong, apa namanya, testimoni orang-orang yang berhasil ikutan well-being club ya. Iya, aku Kapan juga. Iya tuh Mbak Novia tuh bisa tuh. Udah berkurang banget itu mah. Sebenarnya kan tipsnya itu kan Teman-teman komen di sebenarnya bawah kalau misalkan pengen kita live streaming tentang well-being club gitu. Setuju nggak? Boleh. Ya, jadi Terus. kita ngomongin berat badan nih sekarang. Next aja. Kan kita lagi ngomongin tips sukses. Gitu. Oke. durasi. Oke. Iya, Nanti yang makasih ngomong. Mbak Julia Gantini. Komennya nih, thank you kakak-kakak. Rindu suasana positif kayak gini. Love, kita juga rindu. Iya, kita bakal cukup sekali loh Mbak Julia. Makanya. Itu Cynthia kayaknya belum deh gilirannya ngomong. Pas gini di foto dong, di capture dong. Ayo dong. Tapi Nutrisek bagus juga loh Mbak Siwi kalau buat yang kurus. Gimana tuh, Fir? Aku naik 2 kilo. Gimana tuh? Kok malah gini? Ya makan seperti biasa sih, setelah makan besar aku minumnya rutin sehari 3 kali. Karena kan Kok aku nggak bisa capture ya? 40 kilo. Yang jelas menambah masa otot ya. Iya, Kamu menambah sadar masa otot. Bener. Terus Menambah masa otot ya. Aku juga ngerasa banget itu pas minum Ini Nutrisek terus olahraga. Ototnya aku udah ini loh. Ototnya udah terbentuk. iya pokoknya harus olahraga ya kalau yang nurunin karena kan Ya. takutnya tidur kan. Ya, Sebenarnya untuk olahraganya gampang. Jadi nggak usah berpikir ribet-ribet. Jalan aja sehari itu 45 menit. Jalan aja, jalan. Ya. Terus plank, udah 2 itu aja gampang. Plank. Jadi plank Iya, itu itu ngaruh aja. banget kalau buat nurunin lingkar perut. Jadi kalau buat Iya. nurunin lingkar perut, plank, Nutrisek sama kurangin nasi sama gula. Wah, itu udah kombinasi top Cepet banget itu. itu geraknya. Iya, benar. Kayak aku kayak Cynthia, kamu misalnya apalagi kamu kan juga nggak makan nasi. Jadi bahasa Aku langsung ngomong kayak gini Laja. Ternyata ya. Next streaming, ngomongin berat badan next streaming. Bu kurus Oke. Cin, kamu belum loh. Kamu belum ngomong loh. Sin. Ya. Apa tips sukses ya? Yoi. Kalau tips sukses dari aku itu tuh jadilah diri sendiri. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu aja. Iya. Jadilah diri sendiri. Jangan melihat orang lain. Contoh misalkan, Mbak Novia hebat ya, gini ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadikan itu saling melengkapi, jangan menjadikan itu sebagai perbandingan diri, supaya nggak minder dan bisa jadi diri sendiri. Karena semua orang berhak untuk sukses. Betul. Yes. Sekarang yuk. Bener nggak gini? Bener nggak?
Ana gimana Ana? Ana, kita nggak Ana, jadi nah. gimana, Ana? Nah, kita nggak jadi nah ke Korea nah. Suaranya kok putus-putus? Ya. Kita nggak jadi Ana kan. di sini. Kita mau jumpain Opa Leminso. Ya ampun. Katanya nggak suka Limino. Hyun Bin. Kata dia Soalnya nggak suka kami udah janjian sama Ana. Kita mau ketemuan sama Hyun Bin. Ke Korea kirain saat ketemu ke show. Ana nggak dengar, nggak kurang jelas sumpah. Mbak Siwi coba yang ngomong. Mbak Siwi coba. Jelek Tadi banget jelas suaranya. banget. Mbak Siwi. Ana, tips suksesnya Ana gimana? Tips sukses. Apa? Tips suksesnya Ana. Aku Arti tahu sukses ya? Aku tahu. Iya. Aku potongin. Aku tahu tips suksesnya Ana. Tips suksesnya Ana naikin banyak bucket list jalan-jalan, otomatis dia kerja. Iya benar banget itu benar. Yang kan? Oke, Soalnya Ana dia hobi paham. jalan-jalan. Ana itu hobinya jalan-jalan sama kayak Ade Ira. Ya, oke. Kalau Ana itu dulu kan kenapa memilih bisnis ini kan karena memang kalau aku setuju banget dengan Mbak Siwi tadi itu hidup itu harus seimbang. Nah, kalau Ana itu dulu tuh hidupnya nggak seimbang. Dulu Ana join Oriflame itu selain karena pengen punya aktivitas, nggak punya teman. Nggak punya teman bukan yang untuk say hello lewat handphone atau apa gitu, bukan. Tapi yang buat nongkrong-nongkrong, terus seseruan, terus ngobrol-ngobrol gitu, nongkrong di Semanggi gitu ya, di kantor cabang, kayak gitu. Nah, dulu Ana itu nggak punya teman yang kayak gitu. Di mana ya nyarinya ya? Jadi Ana dulu join Oriflame itu kalau ikutan acara offline, ada tuh saudara Ana tuh yang bilang gini sama Ana, kamu ngapain ikut-ikutan kayak gitu kan? Itu kan bisa jadi itu penipuan kayak gitu. Dulu tuh kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin hati ya, mungkin gitu kali ya. Ke Mbak Siwinya itu omongannya itu kena ke Ana, jadi Ana ikut aja gitu. Kebetulan suami juga mendukung banget ya untuk ikutan. Intinya sih dinikmatin aja bisnis ini. Kalau lagi down atau lagi apa, nggak usah kita buat status yang aneh-aneh gitu. Kalau lagi down ya udah nggak usah dulu buat status, dibuat happy aja. Karena apa ya, hidup itu kan semua orang pasti roda berputar itu pasti semua orang gitu ya. Ada momennya nanti kita itu akan merasakan posisi yang kita inginkan gitu. Yang penting kita jangan pernah lupa berusaha dan berdoa, itu aja sih sebenarnya. Apa yang kita dapat sekarang ini, jangan lupa untuk berbagi. Kita pun harus bisa membantu dosen kita untuk merasakan hal yang sama seperti yang kita dapat. Kayak gitu sih. Kalau Ana, simpel aja, jangan dibuat pusing. Tak boleh nyindir juga ya. Penutupnya Nurul penutupnya sekalian closing, Cek. Aduh, dan tadi si bule ini benar. Cibubur apa basi? Ya si bule Cibubur kok nggak tadi diem aja ya? Apa tuh? Apaan? Apaan Mbak Ana? Ngomong apaan? Enggak, dari tadi Mbak Nurul kok diam aja. Ya kalian ngomong dulu kayak mana aku. Tips sukses aku tuh ini, kalau misalkan teman-teman mau sukses di Oriflame itu harus ingat tujuan gabung di Oriflame tuh apa gitu. Kalau misalkan tujuannya buat keluarga, ya fokus buat bagian keluarga gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena kan aku juga dulu kan karena pengen resign kan tujuannya kan. Kasihan anak-anak tuh diurus sama orang lain, sama babysitter. Jadi berusaha secepat mungkin supaya bisa dapat penghasilan setara sama gaji kantoran, baru aku resign. Jadi aku tuh alhamdulillah nyampe bonus 14 juta itu saat berapa bulan gabung ya? 15 bulan gabung kalau nggak salah deh. Habis itu aku mutusin resign. Alhamdulillah deh impiannya jadi nyata gitu. Ngebain bisnis Oriflame di rumah sambil urus anak. Karena kan dulu anakku masih bawah 3 tahun ya, Batita dua-duanya. Jadi kasihan kalau jalan-jalan, Cek. Oh iya, waktu karena itu mau jalan-jalan terus. Kan lama tuh 10 hari. Ya 10 hari, kayaknya nggak mungkin ngambil cuti kan. Akhirnya ya udah deh resign aja.
Alhamdulillah juga kan di Oriflame udah dapat penghasilan pas resign tuh berapa ya, 18 jutaan deh kalau nggak salah, 18 juta dari Oriflame, jadi udah 2 kali lipat lah istilahnya ya dari kantor gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk resign juga gitu, karena apa ya, yang ngapain lagi sih kita di kantor juga kan suka malah kebanyakan ngerjain Oriflame-nya gitu ya, jadi ngerasa bersalah juga sih dulu ngerjain Oriflame sambil ngantor juga kan. Kalian sebenarnya kan ini ya, apa sih namanya, korupsi waktu ya, harusnya kerja kantor, ngerjain kerjaan kantor, tapi kalian ngerjain Oriflame gitu. Aku juga ngerasain bersalah banget ya kan, ngerasa bersalah gitu. Ya udah aku ngerjain Oriflame sengebut-ngebutnya gitu ya, alhamdulillah teman-teman, supaya aku bisa benar-benar pengen, ya udah aku keluar aja deh. Kalau kerjain Oriflame sambil ngantor itu mumet banget loh, bener nggak? Siapa di sini yang ngantor? Mumet kan? Mikirin pekerjaan kantor juga, mikirin Oriflame juga. Aku tuh udah stres banget sebenarnya. Ya udah makanya aku mendingan aku cepet-cepet gitu ya, sampai di level yang aku pikir oke, aku resign gitu. Ngerjain Oriflame sambil masak, sambil nyuci juga mumet juga, tapi capek fisik ya Mbak Nov. Tapi kalau ngantor sambil Oriflame tuh ini capeknya di pikiran gitu. Aku tuh pernah di masa yang aku pernah di masa tuh yang seharian itu ngerbahin badan aja nggak ada loh sedalam beberapa tahun. Pernah loh kayak gitu, yang istirahat tuh nggak ada sama sekali. Yang kita tuh bener-bener kerja tuh kayak bener-bener dipacu sama waktu gitu kan. Padahal jadi akhirnya aku tuh kayak gini nih, yang dulunya ibu rumah tangga tuh yang banyak waktu kosong yang aku punya, tapi yang belakangan nggak ada gitu. Nah kayak Siwi bilang tadi tuh, ternyata tuh penting sebenarnya, yang balance life itu memang benar-benar penting sekali, yang sekarang baru aku mulai nikmati gitu. Itu penting tuh sebenarnya. Kita bisa ngebut tapi dengan jangan kurang tidur, harus beristirahat juga. Sayangin badan gitu ya, sayangin badan. Ya, terus aku juga mau request ke Oriflame juga. Ada request nggak ke Oriflame? Aku mau request ke Oriflame, kalau ngeluarin promo itu jangan jam 11 malam. Iya. Itu jam tidur Tapi kamu kalau mau sukses di Oriflame, tidurnya cuma berapa jam. Tapi sebenarnya enggak loh ya. No. Enggak loh. Oh iya kan, terus apalagi dia cuma sejam. Jam 11, terus promo cuy keluar. Yang penting jangan ngorbankan. Iya benar. Tapi aku awal-awal dulu aku tuh sanggup tidurnya tuh cuma berapa jam. Jam 4 pagi nggak apa-apa deh. Ingat nggak? Kita kan dulu ngeronda online. Siwi, Nurul, aku, kita ngeronda online jam 2 belum tidur gitu kan. Tapi pas udah lahiran Dinda, aku tuh kayak nggak ada kekuatan lagi kayak dulu. Nggak tahu kenapa. Aku juga nggak kuat, Mbak Nov. Iya. Berasa. Umur sangat mempengaruhi. Iya benar, udah tua. Iya. Intinya sih daya tahan tubuhnya kan terus berkurang. Jadi yang tadinya 100 ketika kita terus forsir, maksakan sambil kita nggak berasa gitu, tahu-tahu berkurang semakin bertambahnya umur, kita tahu-tahu udah merasakan badan itu jadi lebih tua dari sebelumnya. Satu lagi, Cin, pas sejak ikut BBC 2, aku tuh sampai tektokan sama Siwi. Ini timbangan nggak benar, aku udah beli 500.000, salah loh gitu kan. Karena kan kita begadang ya, Wi ya, nimbang deh ini, karena ikut yang Wellbeing Club kedua kemarin. Beli timbangan, apa Wi namanya Wi? Xiaomi. Beli timbangan itu. Cek lah, kata Siwi, Mbak Novia coba ngecek. Aku cek loh dengan PD, tahu nggak body age-nya aku berapa? 69. Masa aku tuh setara hampir 70 tahun body age-nya aku. Iya, 70 tahun lah body age aku. Nah, aku tanya, itu kenapa bisa sampai kayak gitu? Ternyata dari kegemukan iya, tapi dari faktor kurang tidurnya kita, pola makannya kita, sama ini kita.
semuanya ngaruh. Sekarang sudah 45 dong. Sudah 45. Walaupun sampai aku tuh bilang gini. Aku bilang gini, walaupun lebihnya 3 tahun nggak apa-apa, tapi masih 40-an. Ya, jadi aku tuh sampai bilang sama Mbak Novia kan paling ngomongin gini, itu timbangan nggak akurat deh, kayak gitu-gitu deh. Terus aku bilang gini, Iya benar. kalau hasilnya tidak sesuai harapan, timbangannya Timbangan jadi salah. iya, timbangan disalah sampai aku bungkus, nggak aku pakai saking keselnya gitu kan. Emang badan sendiri yang salah kok. Kalau nggak dipakai sendiri. Dia kalau tidak sesuai harapan kayak gitu, timbangannya yang salah dia. Tapi memang beneran di akhirnya udah benerin pola hidup lagi, tidurnya harus cukup. Budini aja bilang, Budini bilang tidurnya berapa jam yang benernya. Aku tanya ke Budin kan. Iya. Tidurnya itu minimal 7 jam ya kan, Cin? 7 jam minimal tidur. 7-8 jam. Iya, dari kalau misalnya sebentar lagi jam 10 aku udah tidur, jam 5 aku udah bangun. Sama. Jam 10 malam. Nah, jadi Budin bilang minimal 7-8 jam. Sejak April kemarin tuh aku mulai benerin lagi, ya kan? Dari Mei, Juni, Juli udah mendingan nih, udah body age-nya udah ke 45, jadi udah muda lagi. Jadi timbangannya udah bener ya, timbangan? Udah bener. Apa perlu timbangan yang harga 5 juta gitu? Menolak menerima kenyataan judulnya, Wi. Jadi nyala-nyalain gitu. Bener. Oke. Nah, berpengaruh ya ternyata dari kurang tidur. Closing belum nih? Iya nih udah jam. Habis ini mau tidur. Lah, kamu Mbak Siwi, kok aku? Oke, jadi teman-teman aku closing. Jadi teman-teman gitu dia sharingnya dari kita, karena kalau kita nunggu yang mereka ini nggak closing gitu ya. Tapi insya Allah kita nanti akan ada live di Facebook kayak gini dengan cerita-cerita yang berbeda yang pastinya positif gitu ya, saling membangun satu sama lain. Jadi teman-teman jangan lupa untuk berikutan apa yang kita sharing kayak gini, pastiin ke depannya ikut ya. Dadah. Oke. Habis ini nextnya hari apa? Bener nggak gini? Nextnya hari apa? Streamingnya Itu hari kita apa? tentukan. Nanti kita tentukan. Hari Selasa aja, Pak. Oh, hari Selasa. Selasa. Ini hari Selasa. Memang minggu depan nggak ada acara. Kalian nggak ada training ya, Mak? Nanti dibahas dulu kapan waktu kita lowong ya. Soalnya kita sibuk. Kita Kalian nggak ada sibuk training? soalnya. Hah? Kalian nggak ada training per hari? Dadah. Fir, nanti bibirnya jangan merah lagi ya. Ini kemerahan kah? Kayak makan bayi. Dadah. Aku keluar ya.